Baik Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita ketahui tadi kita sudah dihibur, sudah diberi inspirasi dan semangat oleh tim Akapela yang sudah berdiri kurang lebih 17 tahun. Dan setelah ini kita pun akan diberi motivasi, inspirasi oleh seorang yang sangat ahli di bidang bisnis. Yaitu Bapak Tri Raharjo, founder dari Plaza Franchise Indonesia yang sudah belasan tahun menginspirasi banyak pelaku usaha di Indonesia. Dan pada hari ini akan memberikan tips-tips, inspirasi, motivasi untuk kita semua para pelaku usaha khususnya yang bergabung bersama Sabana Fried Chicken. Kepada Bapak Tri Raharjo, kami persilakan. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Apa kabar? Oke, kalau saya bilang apa kabar, luar biasa. Apa kabar? Sekali lagi, apa kabar? Oke, sekali lagi, apa kabar? Oke, berikan aplaus buat kita Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, hari ini 10 tahun Sabana Fried Chicken. Sebuah bisnis yang luar biasa. Saya termasuk orang yang menjadi saksi sejarah dari tumbuhnya Sabana Fried Chicken. 10 tahun lalu juga saya mendirikan sebuah media namanya Majalah Info Franchise. Karena sekarang sudah trennya ke media digital, saya buat sebuah media online namanya plazafranchise.com. Dan kita selalu melihat pertumbuhan bisnis di Indonesia. Sabana adalah salah satu market leader di kategori fried chicken skala booth. Berikan aplaus buat Sabana Fried Chicken. Berbisnis pola kemitraan, hakikatnya adalah menduplikasi sebuah bisnis yang sudah proven, terbukti berhasil gitu ya, diduplikasi kepada banyak orang. Sehingga bermanfaat tidak hanya oleh Pak Samsalis gitu ya, sebagai owner, tapi juga kepada mitra 1.800 outlet lebih. Saya kira ini sebuah prestasi yang luar biasa. Berikan aplaus buat Sabana Fried Chicken. Oke, sebuah bisnis Bapak Ibu kita lihat gitu ya. Sepanjang 10 tahun Sabana banyak sekali menginspirasi. Tidak hanya buat sesama pelaku fried chicken, tapi juga sesama pebisnis franchise dan bisnis opportunity lain. Banyak hal yang telah ditoreh gitu ya. Sabana selain sebagai market leader di kategori fried chicken skala booth yang tadinya boleh dibilang Bapak Ibu di kategori skala booth banyak sekali bisnis-bisnis yang berguguran. Tapi Sabana bertumbuh dan sampai hari ini. Kalau tadi Pak Samsalis mencanangkan sebuah visi gitu ya, visi besarnya gitu ya. Kalau bisa Sabana Fried Chicken bisa tidak hanya oleh generasi sekarang, tapi juga generasi secara berkelanjutan. Saya kira visi itu sangat baik, sangat mulia. Mudah-mudahan visi itu akan membawa berkah buat kita semua. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu saya sempat diskusi, sempat sharing gitu ya kepada Pak Samsalis gitu ya. Beberapa tahun lalu saya coba ngobrol seharian full dari pagi sampai sore. Apa sih yang membuat Sabana bisa bertumbuh seperti sekarang? Kenapa kok bisnis yang lain banyak yang berguguran gitu ya? Pak Samsalis menyampaikan bahwa membuat sebuah bisnis harus punya misi yang luhur gitu ya. Ada 3 misi yang diemban oleh Sabana gitu ya. Saya kira misi ini harus kita dorong supaya Sabana betul-betul bisa bermanfaat buat keluarga Indonesia. Oke, next. Oke, kalau kita lihat Bapak Ibu, ada beberapa pemikiran yang dilakukan oleh Pak Samsalis ketika saya mewawancarai. Satu, bahwa berbisnis itu tidak boleh berhenti untuk belajar dan bekerja. Saya kira saya amini hal ini. Kenapa? Banyak pengusaha yang berhasil di Indonesia karena memang membangun bisnisnya selalu improve gitu ya. Kalau tadi kita dengar gitu ya dari Pak Asep gitu ya, Jambu Raya sudah mendedikasikan secara penuh gitu ya. Saya kira next selanjutnya adalah setiap outlet harus memiliki visi dan misi yang sama dengan yang sudah dicanangkan oleh Sabana Fried Chicken.
Yang kedua, Bapak Ibu, banyak pengusaha di Indonesia, terutama di franchise dan business opportunity gitu ya. Bisnis itu hanya kali-kali saja. Ada satu kata-kata yang menarik, Pak, bisnis itu bukan hanya kali, tapi bagi-bagi. Kalau Pak Sam pernah sampaikan ke saya bahwa, Pak, profit terbesar kita berikan di mitra. Nah, porsi ini saya kira memang harus dilakukan oleh para pemain bisnis kemitraan di Indonesia. Kenapa? Supaya bisnis berkelanjutan Bapak Ibu, sudah pasti mitranya harus untung. Karena kalau mitra nggak untung, sudah pasti bisnisnya berjangka pendek. Mitra untung sudah pasti pusat akan lebih untung. Sudah pasti supplier akan lebih untung. Sudah pasti masyarakat akan menikmati. Nah, 4 stakeholder ini yang akan membuat Sabana Fried Chicken bisa tumbuh dan berkembang bersama keluarga Indonesia. Berikan aplaus buat Sabana Fried Chicken. Nah, yang ketiga, visi itu harus jelas. Nanti kita lihat visinya Sabana seperti apa. Yang keempat, untuk melakukan itu tentunya misinya juga harus clear gitu ya. Nah, 3 hal ini yang dicanangkan oleh Sabana Fried Chicken. Kita lihat. Oke, next. Oke. Ini adalah visi yang dicanangkan oleh Sabana Fried Chicken gitu ya. Tadi Pak Samsalis sudah sampaikan gitu ya, secara detail, secara ringkas gitu ya. Visi yang disampaikan oleh Sabana Fried Chicken. Saya pengen garis bawahi yang paling bawah. Berkontribusi bagi bangsa dan negara. Bapak Ibu, saya bertemu dengan ratusan pengusaha di Indonesia. Karena bisnis saya adalah bisnis media. Bertemu dengan ratusan pengusaha di Indonesia. Ketika sang owners, ketika sang founder, ketika pucuk pimpinan menyampaikan bahwa misinya untuk satu Indonesia Bapak Ibu, sudah pasti dream ini cukup tinggi, cukup besar. Nah, saya kira dengan kontribusi nyata dari Bapak Ibu sekalian, visi ini akan terwujud. Tadi sudah disampaikan gitu ya, oleh Pak Asep gitu ya, sudah mempersiapkan minumnya untuk para pelari gitu ya. Saya kira nanti akan ada pelari-pelari baru. Kenapa Bapak Ibu? Karena Sabana Fried Chicken Bapak Ibu boleh dibilang menjadi primadona di bisnis fried chicken skala booth. Kenapa saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu? Bahwa Sabana Fried Chicken Bapak Ibu di plazafranchise.com ada 1.500 aplikasi masuk. Ini saya kira kepercayaan publik yang luar biasa. Kepercayaan masyarakat terhadap Sabana Fried Chicken untuk mengambil bisnis ini tidak hanya di kota Jawa saja, tidak hanya di Sumatera saja, tapi dari seluruh wilayah Indonesia. Saya kira visi besar dari Pak Samsalis dan tim dari Sabana Fried Chicken, saya kira ini akan bisa terwujud. Nah, tidak hanya di sana, gitu ya, memiliki rasa aman, nyaman. Kalau tadi kita sudah didoain gitu ya, bisnis itu juga harus berkah. Saya sangat setuju. Kenapa Bapak Ibu? Banyak pebisnis yang berhasil di Indonesia harus punya cita-cita, harus punya misi, niatnya luhur, niatnya baik, memberi keberkahan. Kenapa? Kalau kita berbisnis, hati kita deg-degan, gak nyaman sekali. Seberapapun profit kita, kalau hati kita gak nyaman, itu gak bakalan membuat kita happy. Bisnis juga harus membuat rasa nyaman dan aman buat kita. Saya kira visi besar ini sudah ditorehkan oleh Sabana. Saya kira kita harus wujudkan. Siap? Oke, siap? Oke, siap? Oke, berikan aplaus buat kesiapan kita. Oke, lanjut. Oke, selain visi tadi gitu ya, ada misi Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat misinya jelas, clear gitu ya. Nah, kenapa? Ada misi produk, ada misi organisasi, ada misi ekonomi. Misi produk Bapak Ibu, kalau saya sebagai customer dari Sabana gitu ya, kalau ada yang di daerah Cakung gitu ya, dekat Menteng Metropolitan, ada 2 outlet Sabana, saya adalah termasuk customer dari Sabana. Kalau ngelihat dari sisi customer apa sih gitu ya? 1, produk sudah pasti harus enak, karena jualannya makanan. Kalau produk nggak enak nggak usah bisnis gitu ya. Nah, rasa nomor 1. Nah, tapi rasa itu juga kita lihat gitu ya.
Ternyata rasa itu juga sudah menjadi misi dari Sabana Fried Chicken gitu ya. Secara makanan gitu ya, harus halal. Nah, harus halal. Wah, ini saya agak ini, saya mesti mendekat nih. Harus halal, nikmat dan bergizi bagi umat. Wah, luar biasa. Nah, kalau dari sisi kacamata customer, kalau ini kita bisa wujudkan bareng-bareng Bapak Ibu, saya kira luar biasa. Kenapa? Nah, kalau sebagai customer Bapak Ibu, produknya halal, tempatnya bersih, enak gitu ya, kita balik lagi. Tapi kalau produknya nggak enak, sudah pasti kita nggak balik. Tempatnya nggak bersih, kita juga males gitu ya. Melayaninya aras-arasan, kita juga males. Sebagai customer, Bapak Ibu, kalau sebagai Bapak Ibu membuat sebuah usaha Sabana, sudah pasti harus berpikir berbalik juga dari sisi kacamata customer. Kenapa? Karena rezeki kita diberikan oleh yang atas, tapi melalui tangan-tangan dari customer dari Sabana. Saya kira misi produk yang sudah dicanangkan oleh Pak Samsalis luar biasa gitu ya. Kita lihat yang kedua, misi organisasi Bapak Ibu. Mendukung pengembangan entrepreneurship. Yes, Bapak Ibu. Kalau bisnis Bapak Ibu, sekarang ada era namanya era sharing ekonomi. Gitu ya. Ada Gojek, ada Uber gitu ya. Baru-baru tumbuh. Tapi Sabana Bapak Ibu, bisnis yang konsep sharing ekonomi sudah diciptakan 10 tahun lalu. Bukan hanya rezeki yang ditimbulkan untuk Pak Samsalis saja. Tapi dari one to many. Dari 1 menjadi 1.800. Kalau one to many artinya menciptakan jaringan usaha yang luar biasa. Bukan hanya jaringan saja yang diciptakan, tapi menciptakan wirausaha-wirausaha yang mandiri. Saya kira misi ini sangat luhur. Ke depan saya kira Bapak Ibu, karena banyak peminat dari Sabana, saya kira bisnis ini akan tumbuh berkembang. Kalau bisnis tumbuh dan berkembang Bapak Ibu, sudah pasti akan membangun terhadap bisnis Bapak Ibu. Outletnya ada di mana-mana. Customernya sudah pasti semakin percaya. Brandnya semakin naik. Kenapa Bapak Ibu? Kita lihat Bapak Ibu, hasil survei terbaru Bapak Ibu. Kami dari Trust & Co Research, kebetulan saya punya sebuah lembaga riset namanya Trust & Co Research, meriset gitu ya, terhadap merek Sabana. Gitu ya, terhadap digital popular brand dari merek Sabana. Ternyata luar biasa. Peringkat pertama untuk kategori skala booth. Saya kira ini sebuah prestasi yang luar biasa, memang dicari oleh customer. Kenapa Bapak Ibu? Ketika brand sudah dicari oleh customer, sudah pasti akan berimplikasi terhadap omset. Sudah pasti akan berimplikasi kepada supplier. Sudah pasti akan berimplikasi kepada karyawan. Saya kira ini sebuah kebanggaan yang kita patut banggakan buat Sabana. Next. Oke, ketiga adalah misi ekonomi. Misi ekonomi Bapak Ibu sudah pasti. Bisnis gitu ya, tetap harus menguntungkan. Tapi bukan hanya sekedar untung, tapi juga memberikan rasa aman dan nyaman buat kita semua. Jadi ketika Bapak Ibu buka Sabana, sudah pasti kalau bisnis kemitraan polanya sudah pasti harus menguntungkan buat kita semua. Karena kalau untung kita sudah pasti berkelanjutan. Bukan hanya di sini tapi juga untuk next gitu ya. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu, di Indonesia boleh dibilang kalau kita sudah canangkan visi dan misi dari Sabana Bapak Ibu jangan terlena juga gitu ya. Jangan terlena juga bahwa kompetitor selalu ada. Tapi ada suatu hal yang menarik buat saya gitu ya. Banyak pebisnis melihat kompetitor dari sudut mata masing-masing. Ada yang memandang kompetitor itu sebagai lawan. Tapi ada yang memandang kompetitor itu sebagai suplemen Bapak Ibu. Kalau saya lebih suka memandang bahwa kompetisi itu sebagai suplemen kita. Kenapa? Hari ini kalau kita lebih baik dibanding hari kemarin, luar biasa. Hari esok harus lebih baik dari hari sekarang. Tentunya Bapak Ibu ini adalah challenge terbesar ketika kita berbisnis. Apapun bisnis kita, ketika besok lebih baik dari hari ini, saya kira luar biasa. Saya kira kompetitor bukan sebagai ancaman buat kita, tapi sebagai suplemen buat Sabana Fried Chicken. Kita lihat Bapak Ibu, kenapa 10 tahun belakangan ini Bapak Ibu, Sabana bertumbuh gitu ya. Satu, kalau saya melihat produknya rasanya standar.
relatif tidak berubah gitu ya, relatif. Walaupun di beberapa titik ya pasti harus ada QC atau quality control. Jangan sampai kita gitu ya merubah rasa. Kenapa? Itu yang menjadi ciri khas Sabana. Kalau saya makan ayam Sabana, oh ciri khasnya saya sudah tahu. Gitu ya. Jangan sampai takaran atau standar yang sudah diberikan oleh pusat dirubah-rubah. Kenapa Bapak Ibu? Banyak kejadian Bapak Ibu, usaha franchise tutup. Gara-garanya mitranya merubah resepnya. Nah, misalkan yang tadinya tepung untuk sekian ayam, tepungnya ditambahkan dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan merusak rasa. Kalau satu outlet rusak Bapak Ibu, itu akan berimplikasi ke outlet lain. Kita harus saling jaga antara satu gerai dengan gerai yang lainnya. Supaya Sabana Fried Chicken bisa bertumbuh di seluruh wilayah Indonesia. Oke, next. Oke. Ke depan tentunya kalau tadi Pak Asep sudah sampaikan, Pak Samsalis sudah sampaikan gitu ya. Mitra di sini hadir semuanya gitu ya. Saya kira ini merupakan PR bersama, kerja bersama, bareng-bareng gitu ya. Kenapa? Ada beberapa stakeholder di sini gitu ya. Tentunya satu dari Sabana Fried Chicken sendiri, pusat gitu ya. Yang kedua tadi dari Jambu Raya. Yang ketiga supplier. Di sini ada Bogasari, ada Sanko gitu ya, dan lain sebagainya. Saya kira harus satu padu. Kenapa? Kalau Jambu Raya secara operationnya terganggu, sudah pasti akan mengganggu semuanya. Tentunya ini kerja sinergi. Kalau Jambu Raya pekerjaannya bagus gitu ya, pusat bekerjanya bagus, supplier masuknya bagus, tentunya ke retailnya akan bagus. Karena supply chain-nya akan benar gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah kalau Bogasari, Sanko support 1.800 jaringannya Bapak Ibu, secara bisnis, kalau beli partai besar tentunya berbeda. Tentunya ini yang bisa kita bagi atau share profitnya akan lebih bagus tentunya. Kenapa? Jumlah belinya dalam kapasitas besar. Kalau seluruh stakeholder bersatu Bapak Ibu, saya kira ini merupakan sebuah kekuatan gitu ya, sebuah kekuatan dari Sabana untuk bisa lebih berkembang dan bertumbuh. Oke, next. Oke, kita lihat Bapak Ibu konsep kemitraan Sabana. Tadi saya sudah sampaikan bahwa konsep kemitraan hakikatnya adalah duplikasi bisnis yang sudah proven. Sudah berhasil diduplikasi kepada orang lain. Buat orang yang baru mau terjun bisnis, lebih mudah. Kalau kemarin saya lihat angkanya nggak tahu update sekarang berapa gitu ya. 16,5 juta sudah dapat satu booth gitu ya. Sudah dapat peralatan, sudah dapat bahan baku gitu ya. Dapat training. Saya kira ini sebuah kekuatan yang luar biasa. Ketika banyak orang pengen bisnis tapi bingung mencari usaha apa, ini bisa menjadi sebuah alternatif. Terlebih Bapak Ibu, kembali lagi ke misi, menciptakan ekonomi keluarga tadi. Artinya bahwa Sabana pengen bahwa setiap outletnya, setiap gerainya bisa memberikan keuntungan buat para mitranya, para stock point-nya, para distributornya dan lain sebagainya. Saya kira ini sebuah kekuatan. Kalau ini diciptakan secara simultan gitu ya, bukan hanya 11 provinsi saja, bukan hanya tadi 12 juta ekor saja yang akan dipotong setiap tahun, tapi akan bertumbuh gitu ya, akan bertumbuh. Kenapa? Karena Indonesia Bapak Ibu 10 tahun terakhir luar biasa pertumbuhan entrepreneurship-nya. Anak-anak muda sekarang kalau kita survei Bapak Ibu, banyak sekali yang pengen bisnis. Ibu-ibu sekarang tidak hanya mengandalkan income dari suaminya saja, dia juga pengen punya usaha. Saya kira kekuatan ini bisa dioptimalkan. Saya sudah bicara di beberapa pensiunan Bapak Ibu, Sabana selalu ditanyakan, Pak saya pengen invest Sabana, berapa modalnya? Kalau konsep kemitraan ini terus bertumbuh, terus berkembang Bapak Ibu, saya kira ini akan berdampak luas secara ekonomi. Next. Oke, bisnis Bapak Ibu, kalau saya mengibaratkan gitu ya, kalau kita naik mobil atau naik motor gitu ya, mengibaratkan naik mobil atau motor, itu ada gas, ada rem, baru ada kestabilan dalam kita mengendarai. Kalau bisnis kita lihat omsetnya kok rendah, apa yang kita perlu cek gitu ya, sudah pasti kita lihat produknya dulu. Ini penting. Produk kita sudah sesuai standar belum?
Sudah kita ikuti belum caranya yang terbaik? Kalau rasanya saja masih berubah-ubah, kalau rasanya saja tidak enak, sudah pasti akan mengganggu omset. Sehingga Bapak Ibu jangan komplain dulu keluar, internal dulu dilihat. Yang kedua, cara jualannya, melayani customernya sudah baik belum? Gitu ya. Itu penting. Nah, cara jualannya sudah bagus belum? Nah, kalau itu dilihat, berarti cara marketing kita harus kita lihat. Kalau kita pengen ekspansi lebih, omset lebih, sudah pasti ada 3 rumusan Bapak Ibu. 1, calon customernya harus banyak. Kalau kita pengen omsetnya besar, sudah pasti calon customernya harus banyak. Supaya di-convert menjadi customer. Gitu ya. Kalau di wilayah Bapak Ibu ada 10.000 penduduk gitu ya, kira-kira akan terjadi penjualan berapa? Kalau calon customer di-convert menjadi customer, baru menjadi transaksi. Kalau transaksi profitnya berapa? Baru menjadi untung. Bisnis Bapak Ibu, kita harus belajar bagaimana melihat marketing. Kalau Bapak Ibu pemilik Sabana Fried Chicken di sini sudah pasti punya operator. Operatornya sudah bekerja dengan baik belum? Outlet kita dipandang enak atau tidak? Bersih atau tidak? Itu kacamata customer. Kalau kita ngelihat lagi ngegorengnya saja kurang asik gitu ya, kita sudah kabur duluan, cari di tempat lain. Kita harus kontrol itu. Tidak ada uang yang begitu datang tiba-tiba, rezeki datang tiba-tiba tanpa kita berupaya. Kalau kita sudah berupaya secara optimal, kita doa ke yang di atas, hasilnya serahkan yang di atas. Tapi kalau kita belum berupaya secara optimal Bapak Ibu, sudah pasti rezeki kita biasanya belum secara optimal. Tapi tadi tetap rezeki itu harus membawa berkah buat kita semua. Yang kedua Bapak Ibu, bisnis itu juga berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan finansial. Banyak orang yang tipikalnya boros, banyak yang tipikalnya pelit gitu ya, pelit gitu ya. Banyak tipikalnya hemat, banyak tipikalnya efisiensi. Bisnis Bapak Ibu, apapun tipikal kita harus punya budgeting terhadap finansialnya. Tentunya ini sudah distandarkan oleh Sabana. Supaya apa? Supaya tidak overlap. Omsetnya gede, tapi kalau biayanya terlalu besar juga profitnya kecil. Bagaimana kita bisa memanage itu secara biaya supaya profitnya bagus. 3 hal itu yang akan membuat rezeki kita akan bagus. Kenapa? Bisnis itu yang membuat motivasi selain memberdayakan orang banyak gitu ya, tapi juga tingkat profitability. Profit yang membuat kita semangat gitu ya, karena bisnisnya berkembang. Saya kira 3 hal itu menjadi poin. Next. Oke. Apa sih yang perlu kita perhatikan gitu ya? Saya coba ramukan gitu ya, Pak Samsalis gitu ya. Mohon dikoreksi kalau kurang tepat gitu ya. Tapi saya coba ramukan. Apa sih yang membuat bisnis fried chicken bisa bagus? Kalau saya melihat dari kacamata pandang customer gitu ya. Melihat dari kacamata pandang customer. 1, Bapak Ibu, lokasi sudah pasti harus strategis. Kenapa? Karena kalau lokasinya salah titik, sudah pasti akan berpengaruh terhadap penjualan. Itu sudah pasti. Contoh yang paling simpel, kalau Bapak ikut pameran, kalau titik lokasinya salah, tidak terlihat, itu pasti akan mempengaruhi bisnis Bapak Ibu. Omset terhadap Bapak Ibu. Outlet kita Bapak Ibu, kenapa? Customer itu melihat dalam waktu sekian detik, kecuali kita sudah menjadi pelanggan. Dalam waktu sekian detik, oh ternyata ada Sabana, mampir. Gitu ya. Tapi kalau outlet kita tidak terlihat, booth kita sudah kusam, sudah pasti omset akan berpengaruh. Jangan harap Bapak Ibu omset tinggi, tapi Bapak Ibu tidak perhatikan itu. Lokasi sangat-sangat penting. Bahkan beberapa orang ngomong ada 3L gitu ya Bapak Ibu. Lokasi, lokasi, lokasi. Kenapa? Retail yang berhubungan dengan end customer, lokasi sangat-sangat mempengaruhi. Sehingga Bapak Ibu ketika omsetnya dirasa kurang gitu ya, walaupun di awal sudah di tim survei oleh pihak Sabana untuk meminimalkan risiko terhadap kerugian, tapi Bapak Ibu pun harus cek secara lokasinya. Jadi jangan diserahkan
sepenuhnya, tapi Bapak Ibu nyaman nggak dengan lokasi yang ada? Terlihat nggak? Ada best customer nggak? Kalau lokasi sudah bagus, tentunya yang kedua adalah merek Sabana, Bapak Ibu. Kekuatan sebuah bisnis, Bapak Ibu, salah satunya adalah di merek. Kenapa merek, Bapak Ibu? Bapak Ibu membangun usaha dari nol, Bapak Ibu. Banyak pengusaha yang tutup, bahkan dalam sebuah survei gitu ya. Katanya usaha dalam 5 tahun gitu ya, hanya 10% yang berhasil. Nah, kenapa? Karena membangun usaha itu nggak gampang. Nggak gampang. Kalau saya jago bikin bisnis media, belum tentu saya jago bikin bisnis fried chicken. Kalau saya pengen bisnis fried chicken, mendingan saya gabung dengan bisnis yang sudah jalan. Kenapa? Setiap orang ternyata dibawakan talentanya masing-masing. Kalau kita tadi lihat ya, gradasi luar biasa. Orang ada yang sepintar itu gitu ya, memainkan musik gitu ya, dengan mulut. Saya kira ini luar biasa. Setiap orang punya talenta masing-masing. Sabana dengan talentanya tersendiri menciptakan ayam yang berkualitas dan halal gitu ya, sehat. Saya kira ini sudah talenta tersendiri. Merek menjadi sebuah keunggulan. Kenapa Bapak Ibu? Posisi Sabana Fried Chicken saat ini Bapak Ibu sebagai market leader, sebagai top of mind, sebagai digital popular brand. Kalau posisi ini terus dipertahankan dan berkembang, sudah pasti itu ada best customer yang besar. Sudah ada pasti best customer yang besar. Kenapa? Ada dua hal saya melihat. Satu, Bapak Ibu harus bisa bermain di retail, artinya customer datang langsung ke Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu pasar ulang tahun di Indonesia luar biasa. Nah, ulang tahun kalau diciptakan itu gitu ya, apalagi disupport oleh tim pusat, saya kira itu bisa menjadi paket catering atau paket ulang tahun yang luar biasa. Saya kira itu bisa diciptakan oleh para seluruh stakeholder dari Sabana. Nah, kalau itu diciptakan berarti akan menambah income. Nah, tadi Pak Asep menyampaikan 12 juta, saya kira akan terwujud angka-angka itu gitu ya. Karena ini kerja bareng-bareng. Nah, kalau sinergi ini luar biasa. Oke, next. Oke. Ketiga, produk Bapak Ibu. Produk. Kalau kemarin saya sempat searching melalui YouTube gitu ya, mengenai jambu raya gitu ya. Dari processing gitu ya, sampai output packaging sampai didistribusikan. Ternyata processingnya cukup baik gitu ya. Processingnya cukup baik. Ukuran dan rasa saya kira sudah tidak terelakkan lagi Bapak Ibu. Customer maunya seperti itu, kita harus mengikuti mereka. Karena mereka adalah salah satu challenge terbesar buat para pengusaha. Biasanya kalau rasa dan ukuran standar saya kira itu akan menjadi poin. Kenapa kok kita harus beli di Sabana? Pasti ada orang ada alasan. Nah, produknya bagus, ukurannya standar. Nah, rasanya enak, misalkan model-model gitu. Next. Nah, ketiga adalah harganya kompetitif. Rasa saja tidak cukup tapi harganya juga kompetitif. Ketika bisnis ayam suka harganya naik gitu ya. Ketika harga minyak bisa naik, ketika harga tepung bisa naik, ketika ekonomi agak lesu seperti ini, bagaimana harga tetap kompetitif dan diterima market. Saya kira ini menjadi tugas dari Sabana pusat gitu ya, bisa mengakomodir itu supaya customer tetap terjaga dan mau beli terhadap Sabana. Nah, kalau 1.800 Bapak Ibu, ini kira-kira potensi customernya sangat besar. Oke, next. Kebersihan menjadi faktor utama juga gitu ya. Orang beli produk, beli di restoran, beli di skala Sabana seperti ini gitu ya. Baik konsep corner atau konsep booth, saya kira kebersihan menjadi nomor 1. Dan pelayanan. Saya kira 7 poin ini menjadi hal yang penting. Dan kalau tadi Pak Sam sudah bicara innovation. Kalau bisnis mau sustainable sudah pasti harus inovasi. Baik inovasi marketing atau inovasi dari sisi produk. Tadi katanya akan ada penambahan produk-produk baru. Saya kira ini sebuah quality good point dari Sabana. Saya kira ke depan mudah-mudahan Sabana dengan kita bekerja bersama akan menjadi pilihan keluarga Indonesia. Saya kira kata-kata terakhir kita akan applause buat Sabana Fried Chicken. Sabana Fried Chicken pilihan keluarga Indonesia. Oke, berikan applause buat kita semua. Terima kasih.